Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Setiawan. Saya mahasiswa arsitektur di Unicom yang sedang menjalani tugas akhir. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu panti asuhan anak korban bencana, healing terapi sebagai pendekatan desain. Latar belakang dari pembangunan panti asuhan ini adalah potensi dari anak Indonesia yang cukup besar. Anak Indonesia ini menempati posisi keempat di dunia sebagai populasi anak terbesar dengan jumlah 80 juta jiwa. Selain itu, Indonesia juga berada pada letak geografis yang memungkinkan terjadinya banyak bencana alam. Akibat dari bencana alam ini, dampaknya adalah terdapat banyak anak yang kehilangan peran orang tua. Pada tahun 2016 saja, data dari UNICEF mengatakan ada kurang lebih 600.000 jiwa, 600.000 anak yang kehilangan orang tuanya karena bencana di Sulawesi Tengah dan Lombok. Nah, ada dampak terusan dari anak-anak yang kehilangan orang tua ini yang telah mengalami bencana, yaitu post traumatic stress disorder, yaitu keadaan kesehatan mental yang terganggu akibat kejadian di masa-masa sebelumnya yang menimbulkan traumatik. Adapun fungsi dari panti asuhan anak korban bencana ini adalah untuk menampung anak-anak yang kehilangan orang tua, dan adapun klasifikasinya yaitu anak dari balita sampai dengan usia sekolah, usia SMA atau 18 tahunan. Tujuannya adalah merancang bangunan yang dapat menampung anak-anak korban bencana dalam yang kehilangan orang tua di Indonesia. Merancang bangunan yang layak dan dapat membantu tumbuh kembang anak korban bencana. Lalu ada juga tujuan menerapkan konsep healing pada bangunan panti asuhan anak korban bencana. Manfaatnya ialah bagi anak-anak korban bencana itu sendiri, yaitu mendapatkan sebuah tempat yang layak dan dapat mengembangkan potensi mereka. Anak-anak juga akan mendapatkan penanganan mengenai kondisi psikis mereka di lingkungan panti asuhan ini. Kerangka berpikirnya adalah dari bencana menuju ke anak korban bencana dan menimbulkan dampak PTSD. Lalu terdapat pertimbangan untuk merancang bangunan berupa panti asuhan ini. Melalui studi banding, muncullah konsep dan tema yang akhirnya memunculkan panti asuhan anak korban bencana healing terapi sebagai pendekatan desain. Deskripsi proyeknya panti asuhan anak korban bencana berada di Jalan Raya Panjaitan di Kota Bandung, lebih di Bandung Timur. KDB-nya 60%, RTA-nya 40%, luas lahannya 30 meter persegi. Peruntukan lahannya itu R1, yaitu pemukiman, karena berada di perumahan. Ini gambar peta 2 dimensinya. Terlihat di site ini dikelilingi oleh perumahan, ada area terbuka yang berupa sawah, dan ada pula bangunan yang lebih besar, yaitu beberapa ada yang berfungsi sebagai fungsi pendidikan atau sekolah. Nah, presiden yang saya ambil ada di SOS Student Village yang di Lembang. Presiden ini lebih tepatnya berada di Jalan Kinderdorf nomor 19 di Lembang, dekat dengan Teropong Bintang, Observatorium Bosca. SOS Student Village ini memiliki fungsi yang sama, yaitu panti asuhan dengan pola yang setiap anak itu memiliki orang tua asuh
yang dimana orang tua asuhnya ini berada dari orang tua asuhnya ini diambil dari ibu-ibu yang tidak memiliki anak, janda dan sebagainya. Nah, untuk orang tua asuhnya sendiri dilatih dulu sebelum diangkat menjadi orang tua asuh, karena ditakutkan akan menimbulkan masalah lain jika tidak dilatih terlebih dahulu. Bentuk pola masanya ini majemuk karena dalam satu set memiliki fungsi yang banyak. Setnya sendiri kurang lebih 35.000 meter persegi dengan fungsi kantor, asrama, ruang serbaguna, aula, ada bengkel untuk menciptakan kreativitas anak, ada juga tempat pelatihan bagi si orang tuanya. Adapun eh, sirkulasi yang radial dengan pusatnya itu lapangan dan taman yang cukup luas. Konsep dari bangunan sendiri menggunakan konsep tropis yang sederhana dengan void di tengahnya dan ada diberi taman. Adapun presiden yang kedua yaitu TK Children Hospital di Thailand. Presiden ini fungsinya yaitu rumah sakit anak. Mengapa saya mengambil presiden ini adalah karena rumah sakit ini memiliki konsep yang sama dengan bangunan yang akan saya rancang, yaitu bangunan untuk healing bagi anak-anak. Yang dapat saya ambil dari presiden ini adalah bagaimana penggunaan warna yang lembut, lalu penggunaan menaikkan garis desain yang tidak kaku karena ternyata anak-anak ini kurang nyaman jika berada di ruangan yang banyak lekukan. Ke analisis site, mengapa saya memilih site di sini? Pertama karena tadi belum ada bangunan dengan fungsi panti asuhan yang besar dan memiliki fasilitas memadai sehingga pemilikan warga di Banjarnegara, Bandung Timur. Lokasi ini juga mendukung karena berada di area pemukiman, ada masyarakatnya, dekat dengan area pendidikan dan tidak terlalu dekat dengan jalan arteri. Jadi kebisingannya tidak terlalu tinggi tingkat kebisingannya. Subzonanya pun diizinkan untuk membangun rumah flat dan kantor pengurus panti asuhan nantinya untuk fungsi panti asuhannya. Lanjut dari tema healing therapy speak perkara desain, saya mengambil prinsip-prinsip dari Erik Asmussen di mana terdapat 7 prinsip the unity of form and function yang gambaran pengaplikasiannya ini kurang lebih menyesuaikan bentuk arsitektur dengan bentukan yang dapat menunjang fungsi bangunan sebagai tempat penyembuhan. Ada polarity, pengaplikasiannya menyediakan sirkulasi jalan dan tempat khusus untuk pasien dan staf di luar ruangan langsung ke alam, jadi ada interaksi langsung dengan alam. Adapun metamorfosis pengaplikasiannya, bangunan terdiri dari bagian rendah yang selalu digunakan untuk akomodasi atau kantor dan layanan ruang dari bagian lebih tinggi yang berisi kamar dan penggunaan umum. Adapun the building site relationship, pengaplikasiannya penggunaan pintu geser yang berhubungan langsung dengan ruang luar, memberikan pohon bagian dekat dengan jendela, seperti hanya polarity tadi, ada keterikatan di ruang dalam dengan ruang luarnya, itu bagian arsitektur dan alam. Adapun the nature of the building envelope, pengaplikasiannya membuat bukan-bukan yang besar dan berulang pada area dan jarak tertentu yang menghadap keluar. Mengecat langit-langit dengan mural yang terbuka sehingga seorang tidak merasa terkurung. Dinding menjadi sesuatu yang organik dan hidup. Ada architectural color, seperti penggunaan warna yang lembut dan mendekati unsur alam. Lalu yang terakhir, the nature and experience of spatial order, menggunakan warna-warna yang kontras pada finishing interior dan pemilihan perabot.
Jadi maksudnya adalah warna dari dinding, arsitekturalnya dengan furniturnya lebih kontras, tapi dengan tetap warna-warna yang bernuansa lembut dan alam. Ini pun ada pun kebutuhan ruangnya yang setelah saya analisis terbentuklah 5 masa bangunan, yaitu ada kelompok utama, ada asrama wanita, asrama laki-laki, lalu ada kelompok penunjang, lalu ada pengelola. Pengelola pun terbagi menjadi pengelola, ada servis, dan ada rumah-rumah dinas yang totalnya mencapai 10.970 meter persegi. Nah, ini gubahan yang telah saya buat menjadi gubahan yang konsepnya majemuk ya, dengan lapangan sebagai pusatnya. Nah, konsep bangunan ini nantinya bangunan ini akan menerapkan konsep arsitektur tropis yang modern, yang artinya adalah bangunan ini menggunakan kaedah-kaedah arsitektur tropis dengan desain dan material yang modern. Seperti penggunaannya, misalnya ada beberapa elemen yang saya gunakan pada bangunan panti asuhan ini. Yang pertama adalah elemen cahaya. Cahaya yang digunakan dari dua, cahaya alami dan non alami. Cahaya alaminya ini saya dapat dari matahari dengan bukaan-bukaan tadi dan menggunakan skylight. Non alaminya menggunakan lampu yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan ruangan nantinya. Karena penggunaan cahaya ini ternyata dapat menentukan efek psikis pada anak. Lalu ada pun elemen warna. Elemen warna yang saya gunakan warna-warna yang soft, dekat dengan alam. Karena yang setelah saya pelajari, warna-warna ini cocok dengan penerapan healing terapi. Adapun elemen suara. Elemen suara ini saya ciptakan melalui air, seperti air mancur. Karena efek suara ini dapat menenangkan anak. Nantinya akan beberapa ada titik yang menggunakan elemen air ini sebagai sumber suara. Lalu ada penggunaan art atau seni yang dimana banyak penelitian yang menunjukkan bahwa seni seperti seni lukis yang dapat dilihat dan diraba begitu menciptakan efek positif bagi yang melihatnya, terutama bagi proses penyembuhan dan penyembuhan anak-anak. Yang terakhir ada konsep dari muncul dari elemen wewangian. Nah, wewangian ini saya ciptakan melalui vegetasi-vegetasi yang memiliki unsur wangi yang khas. Dan ini juga tentu dapat membantu proses healing terapi bagi anak-anak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.